baik, kita lanjut kembali. Nah, kita akan lihat mekanisme kerja suntikan dari alat kontrasepsi suntik ya. Di sini tentunya mencegah ovulasi. Semua alat kontrasepsi tentunya mencegah terjadinya ovulasi ya, pembuahan ya. Kemudian mengentalkan lendir serviks, kemudian menjadikan selaput lendir rahim tipis dan atrofi, kemudian menghambat transportasi gamet oleh tuba ya. Oke, di sini kita bisa lihat ya lama penggunaan dari alat kontrasepsi suntik. Nah, ini dia suntikan kombinasi yang 1 bulanan ya. Sering kita gunakan Ciclofom atau merek dagang yang lain ya. Ada beberapa macam dia. Ini tepat waktu, jangan lupa sebulan sekali ingatkan oleh si bidannya, kembali tepat waktu, jangan lupa ya, risikonya besar. Kemudian suntikan depo ya, progestin, ada beberapa macam juga dia, tentunya 3 bulan sekali. Jangan lupa jadwal kembali, kita ingatkan lagi. Tidak bosan-bosannya kita sebagai bidan mengingatkan kembali kepada si ibu. Oke, sebelum kita lanjutkan kontrasepsi bawah kulit, nah di sini ada beberapa ya yang ingin saya tampilkan, yang ingin saya tunjukkan. Dalam hal pemakaian alat kontrasepsi, tentunya semua ibu sudah familiar ya, semua ibu sudah familiar dengan alat kontrasepsi. Di sini kita menggunakan implan ya, kemudian juga di sini kita menggunakan AKDR, ini alatnya langsung yang saya tampilkan ya. Nah, di sini sering saya gunakan ya apabila saya memberikan konseling kepada si ibu. Jangan lupa kita gunakan, kita tunjukkan beberapa dari alat kontrasepsi yang kita gunakan. Nah, ini dia, ini model yang terdahulu ya, spiral. Ini koper T. Nah, ini susuk ya, implan yang kita gunakan. Nah, ini pil KB progestin, ini ada kondom, ini ada pil KB kombinasi ya. Kemudian juga ada kondom ya, ini tergantung dari merek dagangnya. Kemudian ini KB suntik ya, ada yang 1 bulanan, ada yang 3 bulanan. Kalau kita menggunakan media ya dalam memberikan penjelasan kepada si ibu, tentunya lebih memuaskan si ibu dalam menggunakan kontrasepsi. Nah, dia tidak mengambang, dia bisa memilih, kemudian dia bisa memutuskan pada hari itu juga. Kemudian kita contohkan kepada orang lain ya. Kita libatkan orang lain, Bu, saya juga pakai. Nah, saya sebagai bidan juga memakai alat kontrasepsi jangka panjang. Kenapa? Resikonya terhadap waktu ya, terhadap pelupa ya. Kemudian di sini kita contohkan dari kita menggunakan alat kontrasepsi yang kita pakai mudah, nyaman ya, aman. Nah, kenapa saya contohkan seperti ini? Banyak sekarang persepsi dari masyarakat ya, terutama dari pasangan usia subur, persepsi yang salah terhadap alat kontrasepsi jangka panjang ya, terutama IUD dan implan ya. Kenapa? Nah, sering kalau kita tanyakan kenapa ibu tidak mau pakai, alah malas takut nanti kalau kita pakai IUD kena sama suami, takut nanti nggak nyaman, nanti suami marah-marah. Nah, itu salah ya, itu sudah bisa kita tepiskan, salah. Pelan-pelan kita jelaskan secara logika dan rasional. Bu, alat IUD yang kita pakai adalah di dalam rahim ibu, bukan di dalam liang senggama ibu, bukan di dalam vagina ibu, tempat kita berhubungan seksualitas. Tunjukkan alat kepada dia, tunjukkan tempat kita berhubungan, dan tunjukkan rahim kita. Jadi si ibu paham. Jadi di sini kalau ada persepsi yang salah bisa kita tepiskan. Nah, kemudiannya lagi, kenapa Bu tidak mau pakai jangka panjang? Saya nggak mau pakai, nanti bisa lari alat kontrasepsi tersebut. Loh, apakah dia punya kaki? Kan tidak. Nah, ini bisa muncul dari kita dengan penjelasan yang rasional. Kemudian juga implan, kenapa tidak mau pakai? Gak mau, dibelah-belah, dibedah, dimasukkan ke kulit, nanti sakit, lari, besi, salah. Tunjukkan kepada dia, alat yang kita gunakan adalah elastis ya. Nah, mudah, praktis, simple. Dulu tahun 2000 sekian itu 6 alat implan. Sekarang alat implan itu 2. Terbaru tahun 2000 nanti akan menjadi 1. Nah, itu pertimbangkan ya. Sangat memudahkan bagi si ibu untuk menggunakan alat kontrasepsi jangka panjang. Nah, ini dia profil dari implan. Implan disebut juga dengan AKBK, alat kontrasepsi kombinasi yang berupa batang silastis atau batang butir lentur yang dipasang di bawah kulit dengan di lengan ibu yang berfungsi mencegah kehamilan.
Di sini dia 2 kapsul, dia 3 tahun, 5 kapsul untuk 6 tahun ya. Nah, ini dia beberapa contoh alat implan yang kita gunakan ya. Oke, ada 3, ada Norplan 6 batang, ada Indoplan dan Jadena atau 2 batang, ada Implano 1 batang ya 3 tahun. Nah, ini merupakan suatu gebrakan yang saya buat selama ini di puskesmas. Saya bertugas di puskesmas, tidak diam saja di puskesmas. Kenapa? Dari tahun ke tahun saya melihat angka kontrasepsi. Banyak pus menggunakan suntik pil. Kenapa tidak mau memakai jangka panjang? Ada apa? Apa permasalahan di sini? Maka di sini saya engah dengan masyarakat. Saya lakukan di sini sebuah yang bersifat dengan saya ingin meneliti, ingin mengetahui ada apa rupanya di sini di pengetahuan ibu yang sangat kurang. Pengetahuan, pengaruh lingkungan, budaya, kemudian pengaruh dari beberapa tradisi yang dulu itu kita harus aware terhadap masyarakat. Saya di sini langsung action, langsung membagikan kuesioner. Ada permasalahan apa di masyarakat sehingga mereka tidak mau menggunakan. Setelah saya kaji, setelah saya bahas satu persatu kuesioner yang dari mereka, saya kumpulkan rupanya masih terlibat oleh keluarga, masih terlibat oleh pihak tetangga, masih pengaruh oleh yang bersifat dengan situasi kondisi di lingkungan masing-masing ya. Nah, di sini langsung saya ambil tindakan. Saya harus turun ke masyarakat. Saya harus langsung action ke masyarakat. Maka saya bentuklah di sini sebuah Mobile KB MKJP. Pada tahun 2009 saya bentuk. Tahun 2018 saya sudah menjalankan yang bersifat pelayanan KB dengan menggunakan fasilitas Postu dan Polindes dengan memberikan pelayanan. Alasan si ibu tidak bisa ke puskesmas, antrian yang panjang. Kemudian tidak bisa karena budaya ya, tidak bisa keluar rumah sebelum 40 hari atau sebelum 2 bulan. Nah, apakah semua di sini suami sama? Tidak. Kita kaji lagi di sini ya. Saya mendapat beberapa rahasia dari suami, dari si pihak istri terhadap keluhan suaminya. Bu, di sini kan saya nggak bisa keluar. Suami di sini saya minta haknya karena sudah bersih 44 hari sudah bersih, langsung suami minta hak. Sedangkan si ibu belum ber-KB. Apa tindakan kita? Apa cara kita? Nah, saya bentuklah di sini dengan sistem jemput bola ya. Tepatnya adalah Mobile MKJP, melayani di Polindes, melayani di Pustu. Ibu tidak perlu lagi dia ke puskesmas dengan antrian yang panjang. Kemudian saya gunakan mobil ke rumah pasien, langsung memberikan pelayanan apa yang mau dia pilih, apa yang mau dia gunakan ya. Nah, di sini bisa kita lihat tahun 2019 sebelum pandemi COVID-19 saya melayani di mobil ya, di masyarakat. Saya berikan konseling kepada pasien sebelum dan sesudah, tetap kita berikan konseling pos dan pra ya. Nah, ini juga saya ada beberapa dokumentasi ya, MKJP di Gampung selama masa COVID, tetap saya layani, COVID tetap saya layani. Intinya adalah protokol kesehatan tetap kita laksanakan ya. Kemudian juga di sini ya ada beberapa. Nah, alhamdulillah dari hasil apa yang kita laksanakan dengan tulus dan ikhlas karena masyarakat ya, tulus ikhlas karena masyarakat aware kita, peduli kita. Jadi pada tahun 2018 saya mengikuti perlombaan, alhamdulillah saya mendapatkan juara ya nasional dalam program peningkatan KB MKJP. Ini diberikan piagam atau piala oleh Ibu Media ya. Kemudian juga pada tahun 2020 kemarin saya juga termasuk dalam bidan teladan juara kedua di Kota Banda Aceh ya. Nah, mudah-mudahan ke depan ini menjadi motivasi bagi kawan-kawan semua. Apa yang kita lakukan, apa yang kita raih, apa yang kita capai, ikhlas karena Allah dan untuk masyarakat semata-mata ya. Oke, mungkin hanya ini yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.